Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin tanggal 15 kemarin kan Kang Rijal salah satu orang yang hadir Oh, iya. di kampus di Polda Metro Jaya. Nah kan penyelidik itu dapat memperlihatkan ijazah yang konon katanya itu jasa Jokowi asli. Bisa diceritakan nggak kan sama masyarakat nih? Iya, iya. Apa yang terjadi dulunya? Ya, awalnya itu kan itu ada penyampaian dari pihak terlapor LP, tapi pelapor Dumas itu kita, gitu kan, para tersangka ini. Kemudian ada penyampaian dari pelapor LP dan terlapor Dumas itu Jokowi dengan tim hukumnya kan juga ahli ikut di situ. Itu pertamanya dari pihak kita menyampaikan bahwa diharapkan pada saat gelar perkara khusus ini dapat ditunjukkan ijazah Joko Widodo yang masih simpang siur beritanya apakah betul disita oleh pihak Polda atau berada di tangan Pak Jokowi. Itu kan selama ini karena ada juga informasi Jokowi menunjukkan ijazahnya itu kepada Projo ya, Budi Ari dan beberapa temannya waktu itu, sehingga kok ijazah ada di Jokowi gitu kan. Awalnya itu gitu kan. Nah, kemudian juga yang lain-lain lah tentang bahwa penetapan tersangka 8 tersangka ini tidak memenuhi aturan-aturan hukum yang ada, KUHP khususnya termasuk Perkapolri. Artinya tidak ada unsur-unsur pidana. Oleh karena itu seharusnya penyidikan dihentikan. Itu untuk yang statusnya tersangka. Nah, karena tersangka juga butuh kalau memang diperiksa berikutnya, karena yang 5 ini kan belum diperiksa tersangka, baru klaster 2 ya, Pak Rismon, Pak Roy sama Bu Tifa kan baru 3, yang 5 belum. Nah, yang 5 ini berikutnya katanya. Nah, karena kita tersangka, kita butuh dokumen ijazah Joko Widodo. Itu. Nah, dalam proses perdebatan itu gitu kan, dari ombudsman ya, Ibu Ombudsman yang mewakili, dia yang diminta pandangannya oleh pihak pimpinan gelar bagaimana ombudsman sudah dibuka saja gitu. Nampaknya usulan itu juga cukup membuat khususnya gelisah dari pihak Pak Jokowi ya, Jokowi timnya ya, karena dia kemudian menyatakan keberatan gitu, untuk dibuka gitu. Itu keberatan dibuka. Sementara kita menuntut dibuka. Begitu juga didukung oleh pihak ombudsman. Nah, pimpinan gelar ya itu Kombes Imanuddin gitu kan. Akhirnya dia bercerita tentang saya memang berat menghadapi situasi yang sekarang gelar perkara khusus ini. Sampai saya tidak bisa tidur. Tentang akhirnya ya bagaimana kita harus memutuskan. Mungkin dia sudah menduga bahwa itu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari gelar perkara ini. Akhirnya gitu kan, dia nampaknya Pak di Reskrimum Polda Metro Pak Imanuddin ini cukup religius orangnya. Bahkan dia pernah menyatakan saya pernah bertugas di Emirat gitu kan. Gitu. Jadi istilahnya dia punya dan dia tampilkanlah nilai-nilai religiusitasnya tentang kejujuran, kebenaran, sampai akhirnya menyatakan ya saya juga bisa mengandung risiko atas putusan ini. Nah, putusannya adalah itu kan, putusannya itu yang dia sampaikan buka gitu. Itu mengenai historisnya ya kan. Nah, dibuka. Maka masih di lakban lah, segel mungkin ya gitu kan. Itu bundel ijazah SMA dan perguruan tinggi S1. Jadi ternyata nanti dibuka gitu kan. Akhirnya dibukalah itu. Hanya kita boleh menyaksikan saja gitu kan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh juga memoto atau merekam dan sebagainya. Itu kan bahkan ada yang melihat orang merekam, ditanyakan siapa itu, ternyata penyidik itu kan, ya nggak apa-apa. Nah, hasil daripada yang kita lihat itu antara
antara terkejut atau tidak gitu. Yang terkejutnya dalam pengertian apa yang Jokowi telah sampaikan oleh Projo itu, bahwa ya, telah ditunjukkan ijazah kepada mereka oleh Jokowi, ternyata bohong gitu. Ternyata ijazah itu sudah disita oleh Polda, bahkan Polda menunjukkan berita acara penyitaan gitu. 15 Juli, 23 Juli. Kemudian ada surat penetapan dari pengadilan tanggal 24 Juli gitu. Jadi secara prosedur sudah pas. Juli 5 bulan yang lalu sudah disita itu, berarti nggak boleh pindah. Jadi ketika nanti Jokowi ataupun Projo menyatakan ditunjukkan saya ijazah asli Jokowi, berarti bohong. Bahkan masalah ini menjadi masalah serius gitu kan. Jadi yang asli itu yang mana gitu, atau apakah Jokowi punya yang lain? Tapi nggak mungkin. Faktanya yang disita adalah dokumen itu. Nah, setelah kita lihat dengan tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto, ya, tidak boleh juga direkam, itu semuanya, maka kita perhatikan ternyata itu yang mungkin akhirnya kita sama saja, nggak ada beda dengan yang Dian Sandi, dengan yang pernah ditayangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, yang pernah ditayangkan oleh Bareskrim, yang KPUD, KPU, semuanya, pokoknya semuanya sama gitu. Bentuk fotonya sama nggak, Pak? Bentuk foto sama. Oh, jadi gitu. tetap berkacamata. Berkacamata, berkumis, dan yang diragukan itu mengenai apakah dia Jokowi atau bukan, atau Jokowi Dodo yang lain gitu kan. Watermark ada tapi tipis. Gitu. Kemudian juga ininya apa tuh, logonya nanti setelah saya tahu dari penelitiannya Pak Roy itu memang kurang terang gitu, sehingga dugaan bahwa itu palsu tetap kuat gitu. Ini yang paling penting nih gitu kan. Tapi ada salah satu pengacara kemarin hadir di situ yang mengatakan asli bahkan untuk menangis. Oh ya, itu nggak benar gitu ya. Jadi saya kira itu melakukan penilaian yang terlampau dini, asli apanya gitu ya. Kecuali kalau itu asli yang pernah dipegang atau dimiliki oleh Jokowi, ya. Tapi bahwa itu asli dalam pengertian original, otentik, yang memang dikeluarkan oleh UGM, itulah masalah berikut yang kita sedang hadapi sekarang ini. Dan inilah tuntutan kita, ya, tuntutan kita sekarang, uji laboratorium forensik mengenai itu. Karena itu belum bisa disampaikan ke kita, gitu, belum bisa. Kan yang ngomong-ngomong kalau nggak salah viral juga itu kan katanya ada pengusiran ya salah satu pihak Jokowi itu. Awalnya gimana sih, Bang? Oh iya, yang Andi Aswan ya. Jadi Andi Aswan itu begitu kita masuk kok ada Andi Aswan. Gitu. Sebagai apa Andi Aswan ini? Gitu kan. Selama ini dia bukan kuasa hukum, bukan prinsipal gitu kan. Sementara yang boleh masuk itu hanya prinsipal dan kuasa hukum. Maka di saat itulah oleh pihak kita dinyatakan ini Andi Aswan sebagai apa? Lalu oleh pimpinan gelar juga ini pertanyakan punya surat nggak, kuasa segala macam, karena nggak punya, akhirnya dia sendiri gitu kan merasakan, dia keluar gitu. Jadi seharusnya kan kalau sudah ditampilkan ijazahnya yang kemarin gelar perkara khusus ya, berarti memang udah fix ijazah itu yang selama ini beredar. Ijazah itulah yang ijazah yang selama beredar itu. Dan itu yang sudah dianalisis oleh Dr. Rismon, oleh Dr. Roy, bahwa kalau yang begitu itu palsu. Oke, kalau tetap nanti masuk ke pengadilan tahu-tahu ijazahnya beda lagi gimana tuh, Bang? Wah, itu bakal kena polisi dong. Oh, gitu. Iya kan, dia telah menyita sesuatu yang salah. Iya. Dan saya kira nggak mungkin lah setingkat Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya menyita barang yang bukan barang yang pemiliknya Joko Widodo, atau memang itu dokumen yang dipegang oleh Joko Widodo. Dan katanya ada pengacara katanya yang melaporkan ini kan sebenarnya sementara ini kan hampir sekarang kita tidak sampai melaporkan. Nah, kemarin kan terbuka terang-benerang sampai melaporkan kan tes ke orang-orang ini. Ya, maksudnya begini, Jokowi pada waktu itu mengatakan saya tidak pernah melaporkan orang-orang, gitu kan, hanya peristiwa. Tapi kemarin gitu kan di sesi yang keduanya Pak Roy Rismon Dr. Tifa ya sebagai
pihak tersangkanya itu ditunjukkan adanya LP laporannya. Di situ disebutkan nama-nama gitu. Jadi Jokowi nggak bener. Kan Jokowi ini tipenya pembohong gitu sejak awal. Walaupun kita belum tahu juga itu apakah LP dibuat untuk menyesuaikan. Bisa saja kan. Memang benar Jokowi pada waktu itu tidak. Sebab saya punya pengalaman ini. Waktu saya tanya, saya sebagai saksi gitu kan harus membuat kesaksian siapa terlapornya. Pernah itu kata dia belum ada. Malah begitu kata pihak kepolisian, belum ada. Ini namanya terlapor dalam lidik. Kita akan menyelidiki dulu sampai kemudian ditemukan siapa terlapor. Nah saat itulah kemarin gelar perkara khusus saya kemukakan itu bahwa ini kan telah delik, ini delik aduan, nggak mungkin ada diterima delik aduan kalau tidak jelas siapa yang diadukan, gitu. Malah kita balikin lagi, ini kesalahan kepolisian kok bisa menerima sesuai dengan apa pendapat dari atau disampaikan Jokowi gitu kan. Itu soal bentuk laporan tadi. Nah, yang apa orang itu ya Kang ya, yang dilaporkan sama Jokowi ya. Sebenarnya enggak, Jokowi variasi. Ini kan ada yang Jokowi melaporkan, berapa orangnya kita nggak tahu, ada yang disebut 5 gitu kan, ada 4, nggak jelas lah. Kemudian juga yang dilaporkan oleh Humanan, ada yang dilaporkan oleh Sweken, ya kan, ada yang dilaporkan juga oleh Andi Kurniawan, gitu kan, di Polres Jakarta Pusat, di Polres Jakarta Selatan, di Polres Bekasi, dan yang di Polda Metro itu hanya yang Jokowi, gitu. Jadi digabungkan, bahkan kita mempertanyakan cara menggabungkan itu sesuai prosedur enggak, kok ada pasal-pasal digabung-gabung dan tersangkanya juga jadi banyak, gitu. Kalau katanya ada 6 pasal yang dijerat, kasus 350 sama 352 ya. Nah, itu untuk yang klaster 1. Itu bedanya yang klaster 1 dan klaster 2. Itu klaster 2. Klaster 2. Kalau Roy Rismond Tiva itu ditambah dengan 32 35 Undang-Undang ITE. Sementara kalau yang klaster 1 itu tambahannya pasal 160 menghasut dan Undang-Undang ITE pasal 27A dan 28 ayat 2 soal ujaran kebencian yang bersifat sara gitu ya. Nasib laporan sendiri yang atas. Nasib laporan sendiri yang di Mabes bagaimana? Yang di Mabes, nah kita kan awalnya sudah berkesimpulan sudah dihentikan. Tapi kan kita sudah melapor ke Propam gitu kan untuk memproses Juhandani Raharjo Purwo atas pola penanganan penyidikan yang nggak benar sebagai di Reskrimum juga ya, di Dirtipidum, namanya Dirtipidum. Itu kan sudah kita laporkan. Kemudian ke Irwasum juga sudah kita laporkan bahwa ini ada masalah dalam proses penyidikan. Nah ternyata kesimpulannya Irwasum membuat surat ke TPUA. Ya, suratnya itu adalah bahwa kami masih melanjutkan, gitu. Jadi kami sedang meminta keterangan dari Bareskrim. Nanti kalau sudah ada keterangan mengenai proses-proses dan sebagainya, kami akan laporkan, sampaikan segera kepada TPUA. Itu. Jadi kesimpulannya masih jalan. Masih proses ya penyelidikan. Masih proses, belum selesai yang Bareskrim. Itu tagihan kita itu. Gitu. Jadi ini menjadi penting kalau menurut saya. Proses yang di Bareskrim itu masih ada buntut. Gitu. Satu lagi Bang, di awal kan Bung Ahmad Kozim sempat bilang bahwasannya ada satu tersangka yang belum diperiksa. Maka itu kan dari satu kesatuan dokumen harusnya. Ya, itu gimana Bang menanggapinya? Saya sangat setuju gitu kan, bahwa karena 8 tersangka itu kalau salah satu sangka tidak memenuhi proses yang ada, maka harus gugur semua. Saya kira itu bagian dari proses pengguguran lah. Kalau menurut saya mah banyak pintunya untuk bisa menggugurkan status tersangka ini gitu ya. Antara lain dari soal tidak diperiksanya salah satu tersangka itu. Nggak pernah diperiksa waktu penyidikan, tiba-tiba jadi tersangka. Itu yang nggak boleh itu. Itu juga oleh pengawas eksternal ditanyakan apakah betul begitu. Memang begitu. Nah kita harapkan nanti rekomendasinya khususnya setelah diskusi dengan pengawas eksternal adalah bahwa hentikan penyidikan itu karena satu soal tidak ada salah satu tersangka nggak pernah
periksa tiba-tiba jadi tersangka, satu. Yang kedua, kita kemukakan betul bahwa semua yang dituduhkan itu tidak memenuhi unsur pidana. Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Ada satu lagi, informasinya ini Kang Rijal, kami dapat informasi Kang Rijal dicekal ya Kang. Itu Oh iya Pak. Benar nggak, Kang? Ya betul. Jadi satu hari saya pulang, gitu kan, ya, pulang sana malam hari besoknya, gitu kan, ada surat ke rumah, yaitu surat pencekalan, cegah dan tangkal. Cegah ya maksudnya kalau belum itu namanya cegah. Kalau dari luar ke dalam itu namanya tangkal, gitu. Tapi cekal istilahnya. Ya, surat dari imigrasi. Katanya ini dari usulan ataupun surat dari Polri. Jadi Polri maksudnya pasti akan berkaitan dengan status tersangka itu, gitu kan. Nah masalahnya adalah sebenarnya kenapa kita yang dicekal, yang harusnya dicekal mah Jokowi, gitu. Dia yang sebetulnya yang diduga memalsukan ijazah, gitu kan. Dia juga yang punya peluang untuk kabur, gitu ya. Kalau saya mau kabur bagaimana? Saya sedang mengurus proses ini di dalam negeri. Buat apa kabur? Gitu, bahkan harus sampai tuntas. Gitu dengan segala risikonya, kan? Jadi istilahnya nggak ada alasan kabur. Gitu. Cuman persoalan yang dihadapi mungkin agenda-agenda misalnya untuk beribadah umroh dan sebagainya ya terganggu, gitu. Hanya itu saja, gitu kan, konteks efek daripada pencekalan. Sedangkan yang lainnya nggak ada, gitu.